Shalom, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu sebab Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang telah memberikan kehidupan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Kami mau bawa kehidupan kami dan kami mau persembahkan Tuhan sebagai korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Sebab dengan apakah kami mau balas kasih dan kebaikan Tuhan? Hanya pujian syukur Tuhan kami mau persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Biar ibadah kami menjadi ibadah yang menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Tuhan, penolong dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami lemah, Engkau menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami berdiam diri di hadirat-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau Tuhan, penolong dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku.
gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batu kami, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Panggil Dia, Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat kami Tuhan. Terpujilah Kau. Jemaat Tuhan, saya persilahkan berdiri bersama di hadapan Tuhan. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut
setiap perbuatan-Mu Tuhan. Perbuatan tangan-Mu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur. Kami mau persembahkan hormat dan pujian hanya bagi nama Tuhan. Nama yang layak untuk disembah, nama yang layak untuk ditinggikan, nama yang layak untuk dipermuliakan. Biar setiap lutut bersujud menyembah Engkau Tuhan. Setiap mulut mengaku Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, segala pujian bagimu Yesus. Layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau Tuhan ditinggikan selamanya, selamanya, selama-lamanya. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Bertatalah Engkau Tuhan di tempat ini, di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Hosena, kisirala bata kaya sena ho, morakala makata kaya sira kala bata kaya se. Yosua Hamasia, Yosua Hamasia, yukara makati kaya sina makarata kaya, mokora sina marata kana makasira la mata kaya, osura la malakata kapata kaya sikirla. Oh, morakata kaya sina ho, Hosena, 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 Yosua Hamasia, Yosua Hamasia. We praise you Lord. Haleluya. Hosana bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah kehadiran-Mu membebat setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Hosana bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau dipermuliakan Tuhan. Engkau dipermuliakan melalui setiap pribadi yang mengasihi Engkau Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mau menanggalkan kehidupannya yang lama untuk Tuhan pakai. Ini kehidupan kami Tuhan, ini kehidupan kami. Perbaharui setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan meninggikan nama Tuhan. Bertahtalah Engkau Tuhan di atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap memuji Tuhan berkata bersama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya sukacita Allah senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sebab Dia adalah Allah yang hebat. Betapa hebat. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah
kuat, dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja sekarang. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja sekarang. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Haleluya, katakan sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya, kemuliaannya disaksikan. Haleluya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Langit dan bumi Dia ciptakan, gelap dan terang Dia pisahkan, segenap alam seluruh isinya, kita menurut gambar dirinya. Saksikan lewat hidup kita, nantikan rencananya indah, hadirkan kasih karunia, pastikan kabarkan ke dunia. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sekali lagi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Sekali lagi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Ya, serukan sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi
dahsyat dan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati. Oh, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, akan ada pemutaran video. Silahkan duduk jemaat Tuhan, maaf. Ya, ini adalah hasil karya anak-anak kelas kecil ya. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik bisa dibeli buat dipajang di rumah. Oke, puji Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Jemaat saya persilahkan untuk berdiri bersama di hadapan Tuhan.
Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, haleluya. Namun hatiku Tuhan, memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, haleluya. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku, haleluya, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan bersyafaat bersama. Saya persilakan kepada yang memimpin doa. Tes.
mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita akan berdoa memberkati bangsa kita. Kita ada sumber daya nikel dan ini sangat membuat negara kita menjadi kaya. Biarlah nanti kita berdoa orang-orang yang mengelolanya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kita akan berdoa untuk kabupaten kita yang sedang mengalami kehilangan pemimpin. Biar Tuhan campur tangan untuk kepemerintahan di daerah kita. Mari kita satukan hati. Bapa, kami membawa bangsa Indonesia di hadapan-Mu. Engkau mengasihi bangsa kami sangat percaya. Sehingga banyak sekali sumber daya yang Kau berikan, yang Kau bekali bangsa kami untuk bisa mengembangkan dirinya. Sebab itu kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, dengan segala keserakahan dan korupsi yang terjadi, yang tidak membawa berkat buat bangsa kami. Tetapi pagi ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu untuk bangsa kami kemurahan dan pertobatan. Juga Bapa, untuk sumber daya nikel yang sudah ditemukan dan akan dikembangkan, digali, dibuat menjadi kemakmuran dan kesejahteraan untuk bangsa kami. Kami berdoa, biarlah yang mengelolanya Engkau kirim orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang punya hati yang mengasihi bangsanya, sehingga bisa berjalan dan dikelola dengan takut akan Kau, dengan kebenaran Bapa. Kirim juga anak-anak-Mu Tuhan yang mempunyai kompetensi di bidang ini Bapa. Libatkan mereka Bapa, kami meminta di dalam nama Yesus. Biarlah pemerintahan kami juga dalam mengambil keputusan perjanjian kerjasama dengan pihak manapun dalam pengelolaan nikel ini, Tuhan Kau campur tangan di dalamnya, kami memohon di dalam nama Yesus. Dan kami membawa juga Bapa pagi hari ini Kabupaten Oku kami. Tuhan Yesus, apa yang sudah dijalanin mulai dari pemilihan, dan kami saat ini kehilangan pemimpin untuk Kabupaten Oku. Tetapi kami percaya Tuhan, mata-Mu tidak lepas dari Kabupaten Oku. Engkau mengasihi umat-Mu yang ada di kota ini. Sebab itu Tuhan, pengganti yang sudah ada, Tuhan memberikan takut akan Tuhan, memberikan hikmat, sehingga transisi terjadi dengan baik. Dan kami berdoa kesejahteraan untuk Oku ya Bapa. Kami berdoa untuk kesejahteraan umat-Mu di Oku juga. Terima kasih Bapa, biarlah kabupaten kami bisa berkembang dengan baik, perekonomian juga meningkat. Dan para pemimpin, petugas-petugas ASN-nya juga memiliki hati yang peduli dan mengasihi rakyat Bapa. Ini doa kami ya Bapa, kami menyerahkan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyiapkan hati untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Tolong kami, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah-rumah. Tolong hamba-Mu supaya firman Allah, firman yang hidup, menjamah, memulihkan, memberkati dan melengkapi kami sekalian, menjadikan kami bercahaya sebagai anak-anak terang, menjadikan kami anak-anak Allah yang menggarami di mana kami berada. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami doa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Biarlah kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera serta kebenaran dari Tuhan memenuhi kita sekalian. Puji Tuhan. Hari ini anak-anak remaja dan pemuda juga akan kebaktian di luar ya. Mereka memilih tempat yang tidak terlalu jauh, daerah Tegalarum. Ya, kiranya nanti orang tua yang bisa mendampingi silakan, supaya anak-anak juga bisa merasa ada orang tua yang memperhatikan mereka. Puji Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk melihat kebenaran pagi hari ini
masih menyambung tentang membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Tentu ini bukan satu pekerjaan atau perjalanan yang sesaat, tetapi ini sebuah proses yang terus-menerus. Minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana karakter seorang yang mau menjadi penolong yang murah hati. Dan pagi ini kita mau melihat tentang kasih dan pengampunan. Ya. Kenapa kasih dan pengampunan? Tidak cukup kasih saja. Tetapi ketika kita melihat kebenaran ini, kita ingin mencoba menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Karena membangun karakter Kristus, jika tidak memiliki kasih dan pengampunan seperti yang Bapa punya, maka kita tidak semakin mirip dengan Dia tentunya. Kita pasti pernah membaca kalimat yang dicatat oleh Lukas. Ternyata hanya Lukas yang mencatat kalimat ini ya. Dalam pasal 23 ayat 34, mari kita baca sama-sama. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Secara logika manusia biasa, pasti kita aneh dengan kalimat yang menjadi doa yang tulus dari Tuhan. Masakan sih para prajurit itu tidak tahu apa yang mereka perbuat? Masakan sih para pemimpin agama itu tidak tahu apa yang mereka buat? Apa iya Yudas yang mengkhianati dia dengan 30 keping uang perak tidak tahu apa yang ia perbuat? Tetapi apa yang disampaikan Tuhan Yesus di tempat ini adalah untuk mengatakan bahwa ketika manusia melakukan sesuatu atau bahkan segala sesuatu, manusia yang belum dilahirkan kembali, dia ada di dalam kegelapan. Dan buah dari perbuatannya pun adalah buah-buah perbuatan kegelapan. Sehingga dalam kegelapan dia melakukan hal-hal yang di mata Tuhan adalah salah dan jahat. Mereka mungkin sadar, tetapi dalam keberdosaan seseorang, Allah memandang orang ini seperti seorang yang tidak tahu kebenaran. Karenanya dengan tulus Yesus memohon pengampunan mereka. Bukan membenci, bukan mengutuk. Berjam-jam dia diinterogasi, berpindah dari satu pihak ke pihak yang lain. Alkitab mencatat setidaknya di 5 tempat, di 5 pengadilan. Mulai dari Hanas, Kayafas, kemudian dipindahkan kepada Pilatus, kemudian kepada Herodes, dan kembali kepada Pilatus. Dan semuanya menunjukkan Yesus tidak bersalah dan tidak pantas, tidak layak untuk dihukum mati. Tetapi Pilatus menyerahkan masalah ini kepada orang-orang Yahudi. Dan mereka berkata, darahnya tertanggung atas kami. Mungkinkah sikap yang berkata, biarlah darahnya tertanggung ke atas kami, adalah sebuah pernyataan yang tidak disadari. Tapi sekali lagi, di dalam kegelapan dosa, apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama adalah hal yang mereka lakukan di dalam kegelapan. Ini yang menjadi dasar dari khotbah kita pagi hari ini. Dan Petrus yang ada di dekat peristiwa itu mencatatnya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, karena ia ada sejak dari awal dari taman Getsemani, sejak Yesus ditangkap, diadili. Saya baru tahu bahwa rumah imam besar itu ada semacam gua bawah tanah. Dan di tempat itu untuk beberapa jam menjelang sampai pagi, Yesus ada di sana. Lubangnya kecil dan diturunin dari atas. Jadi itu sebuah tempat yang ketika kita ada di sana, kalau ada
bisa pergi ke sana dan bisa mencoba mengimajinasikan di tempat seperti ini. Yesus mengalami saat yang berat. Dia dihina, dia dimaki, dia dipukuli dan sebagainya. Sebelum akhirnya kemudian dia dikeluarkan lagi dan kemudian diadili pada pagi hari. Nah, Petrus melihat semua itu dari jauh. Sehingga dia mencatat kalimat ini bukan sebagai orang yang mendengar dari kata orang. Dia adalah saksi. Ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kalau kita mengalami perlakuan yang tidak adil dan buruk, seringkali kita bereaksi secara manusiawi. Tapi mari kita belajar untuk meneladani Yesus. Perlahan, sedikit demi sedikit, Tuhan pasti sanggup mengubah dan membaharui kita. Sehingga kita tidak berdosa ketika reaksi kita salah. Khususnya dengan kalimat-kalimat yang keluar dari bibir lidah kita. Karena yang paling mudah untuk kita lakukan dalam dosa adalah berkata-kata yang salah di saat kita mengalami tekanan. Jadi ini sikap yang Tuhan ingin juga ada dalam hidup kita. Ya. Jadi kalimat sekali lagi Lukas 23 ayat 34 mengingatkan kita. Ini sebuah kebenaran yang agung dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Anda bisa menjumpai ajaran-ajaran untuk melakukan yang baik di luar Kristus. Tapi Anda tidak pernah menemukan kalimat dengan teladan hidup yang nyata. Ketika ia dianiaya, ketika ia diperlakukan buruk, dia dengan tulus bisa berdoa dan memberkati mereka. Kasih dan pengampunan adalah kekayaan terbesar dalam hidup seorang Kristen yang Allah ingin Anda punyai dengan berlimpah. Salah satu tanda kita anak Allah adalah kita harus memiliki kekayaan surgawi ini. Tentu kalau orang berkata, mengasihi dan mengampuni akan jauh lebih mudah kalau itu dilakukan kepada orang yang sudah mengasihi kita. Kalau orang itu sendiri pernah mengampuni kita, sehingga ketika dia bersalah, kita juga ingat, wah aku juga pernah salah kepadanya, bahkan mungkin lebih besar. Jadi gak apa-apalah kalau aku ngalah. Jadi jauh lebih mudah untuk seseorang mengasihi dan mengampuni kepada orang yang pernah mengampuni dia. Terhadap orang yang pernah melupakan kesalahannya. Kepada orang yang dia tahu dia mengasihi dia. Tetapi ini menjadi sesuatu yang berbeda. Tuhan katakan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 32, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Apa bedanya Anda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Apa bedanya Anda dengan orang-orang yang bukan anak-anak Allah? Kalau standar hidupnya sama, gak ada beda. Tuhan berkata, bukan seperti itu seharusnya engkau hidup. Mengasihi dan mengampuni bukan seperti orang-orang dunia yang juga akan melakukannya terhadap orang yang mengasihi mereka dan pernah mengampuni mereka. Tuhan katakan karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Bahkan orang yang dianggap oleh masyarakat umum orang jahat, yang dulu dalam istilahnya sampai hari ini preman. Walaupun awalnya preman itu tidak punya konotasi buruk. Preman mungkin kalau saya tidak salah ingat berasal dari kata free man, orang-orang yang bebas. Orang-orang yang mau melakukan hal yang benar. Tapi dalam perjalanan dan perkembangannya
freeman, menjadi preman berarti tukang palak, tukang menekan dan seterusnya. Tapi awalnya yang saya tahu tidak begitu. Nah, orang-orang yang hidup dalam dunia premanisme, kalau Anda berbuat baik kepada mereka, mereka pasti akan baik kepadamu. Betul? Siapa yang pernah punya pengalaman ini pasti banyak. Kalau Anda berlaku jahat, dia akan jahat. Tapi kalau Anda berlaku baik kepada dia, dalam arti dia menerima keuntungan secara finansial, secara materi. Jangankan mungkin dengan preman, kalau Anda berjalan mengendarai sepeda motor atau mobil atau apa, kemudian ada sedikit ketegangan karena saling berusaha menyerobot, reaksi Anda kalau Anda melotot meskipun Anda salah, dan orang yang di seberang yang meskipun salah, kalau Anda melotot dia juga bisa melotot. Tapi kalau Anda ngangguk dan mungkin senyum, dia juga mungkin bisa malu. Jadi ketika seorang memperlakukan orang lain dengan benar, orang itu setidaknya akan bereaksi sama. Jadi Tuhan berkata orang berdosa pun begitu. Dan kita punya standar hidup yang berbeda. Karena kita anak-anak Allah. Ada sebuah quote dari Brian McGill. There is no love without forgiveness. Tidak ada kasih tanpa pengampunan. Jadi kalau orang berkata, saya mengasihimu, tapi saya benci kepada kesalahanmu dan saya tidak bisa mengampuni. Maka kasih yang sejati, pasti di dalamnya ada kemampuan dan kerelaan untuk mengampuni. Sebaliknya, there is no forgiveness without love. Tidak ada pengampunan yang sejati, yang tidak lahir dari kasih yang sejati. Tentu ada orang mengampuni bukan karena kasih. Ada orang mengampuni karena dia memiliki alasan yang lain. Kalau aku mengampuni, memaafkan kesalahannya saat ini, saya akan punya satu celengan. Kalau nanti dia buat salah, saya akan berkata, yang lalu kau lebih salah lagi, tapi aku melepaskannya. Kemudian jadi seperti orang kata 86, sama-sama tahu. Ketika orang mengampuni bukan karena kasih, maka yang ada di dalamnya adalah keinginan-keinginan tersembunyi yang bisa digunakan untuk kepentingannya di lain waktu. Sebaliknya kasih yang sejati, di dalamnya punya kerelaan dan kemampuan untuk mengampuni. Jadi ini dua hal yang berkaitan. Bahkan ada sebuah kebenaran juga yang berkata, pengampunan adalah wujud akhir dari kasih. Jadi kalau kasih tidak membawa seseorang menerima pengampunan seperti Allah mengasihi kita dengan rela mengampuni dosa kita, maka kita keliru. Kasih dan pengampunan adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Pengampunan yang sejati dan tulus dari Bapa lahir dari kasih-Nya yang begitu besar. Sebagai orang yang pernah diampuni dan terus diampuni selama kita di dalam Kristus, maka kita tahu karena kasih Allah yang begitu besarlah saya bisa menerima itu. Jadi apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat kepada orang yang tidak mengasihi kita? Atau malah kita merasa orang ini tidak suka dan benci saya. Apakah saya juga akan membalas bereaksi seperti dia untuk membenci? Bahkan bisa melakukan yang lebih jahat lagi? Sebagai mantan serigala. Ya kan? Betul enggak? Yang sudah dibarui menjadi domba-domba Kristus, kita juga punya trik untuk melukai orang. Kita juga punya pengalaman untuk bisa melukai dan menghancurkan orang. Tetapi Allah ingin kita tidak lagi mengembangkan
tabiat seperti serigala yang ganas, yang orang berkata serigala itu hidup dalam sebuah hukum rimba, yang kuat dia menang. Maka Tuhan berkata dalam Lukas pasal yang ke-6 yang kita mau baca ayat-ayat berikutnya dan mempelajarinya pagi ini. Tuhan ingin kita mengasihi dan berbuat baik kepada mereka. Lukas 6 ayat 27, tetapi aku berkata kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dua hal yang tidak ringan, bahkan sangat berat. Kasihi musuhmu dan berbuat baik. Itu dua hal yang tidak mudah pasti. Untuk balasan terhadap perlakuan jahat yang kita terima. Untuk apa yang kita sebut tidak adil. Kalau kita sampai pada hari yang ke-41 dari buku Purpose Driven Life, maka kita akan jumpai tambahan 2 pasal itu, dan itu luar biasa. Dijuduli dengan jebakan iri hati. Orang bisa iri kepada orang lain, bisa saja karena dia merasa Tuhan tidak adil terhadap dirinya. Kenapa dia menerima lebih banyak? Kenapa dia mendapat yang lebih baik? Kenapa dia? Dan seterusnya. Ketika kita mengedepankan rasa sebagai orang yang menderita karena ketidakadilan, maka sesungguhnya kita sedang berkata, Tuhan tidak becus menjadi Tuhan. Saya lebih baik dari Tuhan. Sehingga kalau saya yang memutuskannya, saya akan lebih adil. Seorang yang menggugat keadilan Allah dalam hidupnya. Seorang yang menggugat Allah untuk apa yang dia rasa tidak adil dalam hal-hal yang dia alami dan dia terima, haruslah memandang kembali kepada Kristus. Tidaklah adil untuk Yesus mati atas apa yang dia tidak perbuat. Tidaklah adil dia dihina, dia dimaki, dia dilukai, dia direndahkan. Untuk apa yang tidak dia lakukan. Tidaklah adil dia menggantikan saudara di kayu salib. Tapi Allah melakukannya. Dia menerimanya. Dengan rela dia mengambil tempat. Meskipun itu tidak adil bagi dirinya. Dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Jangan membiarkan sebuah perasaan gak adil hidup ini. Gak adil aku sebagai seorang wanita. Tidak adil aku sebagai seorang kepala keluarga. Tidak adil. Saudara, kalau kalimat itu tercetus dari mulutmu atau dari hati dan pikiranmu, ingatlah Yesus. Amin. Tidaklah adil untuk dia ada di kayu salib. Karena seharusnya saya dan saudara yang ada di sana. Tapi mengapa dia melakukannya? Kasih yang sejati mampu rela menggantikan kita. Kasih adalah perbuatan, lahir dari sebuah keputusan. Ada orang mengasihi sebagai sebuah perasaan. Saya ingin berkata bahwa jangan Anda mengasihi Tuhan dengan perasaanmu. Hanya dengan perasaan Anda bisa goyang. Mengasihi pasanganmu hanya dengan perasaan. Satu waktu perasaanmu berubah.
Tapi kasih kepada Tuhan maupun kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak, kepada sesama harus dilandaskan di atas sebuah keputusan karena firman. Dan Anda mau melakukannya bukan karena perasaan. Karena perasaan bisa berubah dan akan terus berubah. Perasaan bisa seperti awan. Betapa berbahayanya orang yang dipimpin dan dikendalikan oleh perasaannya. Kita menyebutnya itu orang emosional, orang yang situasional. Kalau dia tinggal dalam sebuah lingkungan yang bagus, dia akan gembira. Kalau datang sebuah berita yang jelek, kemudian hatinya goncang dan semua kegembiraan hilang. Allah ingin Anda berdiri di atas firman yang tidak pernah berubah. Dan kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama adalah sebuah perbuatan. Jadi lakukanlah. Jangan berkata rasa-rasa aku mengasihi kamu. Tapi mana perbuatannya? Kalau Anda seorang yang selalu berkata dari pagi, siang, sore, I love you, wo aini, saya mengasihimu istriku, ya kan? Baik, tapi kalau hanya kalimat itu sebagai sebuah kalimat kosong, apa artinya? Kalau Anda masih tidak mengekspresikannya dalam perbuatan. Karena itu kasih harus ditunjukkan lewat perbuatan yang baik dan nyata. Kita cenderung untuk membeda-bedakan sikap kita terhadap orang lain berdasarkan perbuatan dia terhadap kita. Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia murah hati, saya murah hati juga. Kalau dia sabar dengan saya, mengalah, saya juga ngalah. Saya manusia sama dengan dia kok. Berapa banyak kita bersikap seperti ini dalam hidup sehari-hari. Kita lupa ketika kita memerankan sikap ini, kita sedang menolak identitas kita sebagai anak Allah. Ini level orang-orang yang tidak mengerti firman Allah. Kebaikannya, kasihnya, kesetiaannya bergantung dari tindakan orang kepada dirinya. Tetapi sore pagi hari ini, kenapa sore? Kita nggak pernah kebaktian sore sudah hampir setahun. Apa saya pikir nanti sore ada, siang nanti kebaktian. Itu sebuah kalimat yang keluar tanpa ujung pangkal, ujuk-ujuk keluar. Saudara, Tuhan tidak ingin kita hidup dengan prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kau lukai aku sekali, aku lukai kau sekali. Kalau kau pukul aku 3 kali, aku juga hajar kau 3 kali. Karena aku juga manusia. Saudara, ada ayatnya Pak. Betul, tapi Tuhan mengatakan itu untuk supaya orang tidak lagi melakukan hukum barbar. Hukum Taurat diberikan kepada orang Israel karena tidak aneh, tidak heran kalau dalam bermasyarakat ada seorang yang berbuat salah terhadap komunitas atau kepada seseorang, maka satu komunitas itu bisa dihabisi karena kesalahan seseorang. Sehingga untuk menjaga hal-hal seperti itu ada hukum. Kalau dia salah hanya dia yang dihukum. Gak boleh yang lain diikutkan. Kalau dalam kelompok, dalam suku, dalam bangsa ini cuma dia yang salah, lakukan untuk penegakan hukum buat dia aja. Jangan nenek moyangnya, jangan kakaknya, adiknya, keluarganya dihabisin semua. Sehingga mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah sebuah tuntutan hukum supaya mereka tidak melebar. Tetapi ketika Kristus datang, dia menggenapinya. Dan dia tidak ingin kita hidup dengan prinsip ini lagi. Dia mau kita berbuat baik kepada musuh kita. Meskipun orang itu belum atau bahkan mungkin tidak pernah mengasihi kita. Bisakah kita menerapkan ini kepada pasangan kita? Kepada rekan sekerja kita? Ada orang yang menikah dan dia merasa pasangannya tidak mengasihi dia. Sehingga dia diperlakukan tidak baik.
dalam pernikahan atau dalam hubungan jangka panjang, kadang-kadang diikat dengan sebuah keputusan yang dibangun di atas sebuah dasar yang tidak bisa dipegang untuk lama. Ada orang melanjutkan perjalanan yang panjang untuk bersama ini hanya karena salah lihat dulu. Hanya karena salah mempercayai orang ini dulu. Tapi kemudian semua sudah terjadi. Dia akan terus berjalan. Sehingga bisa saja orang berkata, saya merasa tidak dikasihi. Saudara tahu sikap itu siapa? Yakub punya istri yang bernama siapa? Lea. Tapi sesungguhnya Yakub mencintai Rahel. Hanya karena bapak mertuanya menipu dia, Yakub menerimanya. Sehingga seumur hidup Lea merasa Yakub tidak mengasihi dia. Nanti kalau aku melahirkan anak ini sampai begitu banyak anaknya, mungkin Yakub mengasihi aku. Saudara, tidak sedikit orang merasa orang itu belum mengasihi saya, tidak mengasihi saya. Sekian lama, apakah saya juga akan membalasnya? Ingatlah pesan Tuhan, tetaplah berbuat baik. Amin. Halo? Meskipun maskeran, bisa bilang amin Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan. Yang di rumah bilang amin tapi nggak perlu dibuka mic-nya supaya nggak benturan suaranya. Nah, yang kedua, ini juga tidak mudah. Berkati mereka dan doakan mereka. Manusia juga cenderung mengharapkan hal-hal yang buruk terhadap orang yang tidak disukai. Oh dia sakit, ini memang orang jahat. Kalau perlu nggak usah bangun lagi lah Tuhan. Ya kan? Kita berharap orang itu nanti sesudah punya masalah berat, ya sudah, pergilah. Karena ini zaman orang bikin video sederhana dengan aplikasi tertentu. Ada orang berkata begini dengan orang yang dia tahu mungkin tidak mencintai dia. Dia bilang karena di sebelahnya ada Tuhan. Kalau dia tidak ada di tempatku, maksudnya nggak mau, biarlah dia engkau tempatkan di sisimu saja. Itu bahasa paling halus untuk berkata, Tuhan kalau dia nggak menikah dengan aku, matilah dia. Yang terakhir ketahuan itu sedikit kurang kopi atau apa ya. Jadi bahasanya kan halus betul. Kalau dia tidak bisa bersama dengan aku, biarlah dia bersamamu. Berapa banyak orang merasa, kalau saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya ingini, maka biarlah orang itu menderita. Ini ada kecenderungan manusia dosa, cenderung mengharapkan hal yang buruk terhadap orang yang menyakitkan kita. Gak ada yang tahu. Bahkan pasangan hidup, bisa saja dia berkata, aku susah betul dengan orang ini. Mungkin kalau dia mati, hidupku lebih tenang. Dan kalaupun memang Anda lebih tenang karena pasanganmu mati, karena gak ada yang ngawasinmu lagi. Tapi jangan, karena itu bukan lahir dari sikap hidup seorang anak Allah. Kalaupun dengan matinya pasanganmu, engkau rasa lebih tenang. Kalaupun dengan matinya orang tuamu yang cerewet mungkin, itu bukan lahir dari sikap seorang anak Allah. Meskipun faktanya ketika pasangan seseorang mati, orang yang ketinggalan ini dia lebih senang, lebih tenang. Dia lebih merdeka, dia tidak ditindas dan seterusnya. Tapi Tuhan ajar kita berkati dan doakan dia. Ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi itulah yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita memberkati dan mendoakan yang terbaik bagi orang yang tidak mengasihi kita.
Lukas 6 ayat 28 berkata begini. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu. Berdoalah bagi mereka, bagi orang yang mencaci kamu. Wah, ini memberi lebih dari apa yang kita terima. Saya pernah mendengar, enggak tahu kebenarannya. Satu hari Perdana Menteri Israel ketika mencoba membangun komunikasi dengan pemimpin Palestina, maka mereka saling seperti memberikan hadiah. Maka dari Palestina dikirimlah sesuatu yang sangat tidak pantas. Orang-orang dekat dari Perdana Menteri Israel berkata, ini orang jahat sekali. Keinginan baik kita kok dibalas seperti ini. Karena hadiah itu sangat jelek. Saya lupa wujudnya, tapi sangat-sangat tidak pantas untuk membangun sebuah hubungan baik. Tapi kemudian apa kata Perdana Menteri ini? Orang hanya bisa memberi apa yang mereka punya. Karena kita punya teknologi, kita punya hal-hal yang baik. Berikan apa yang paling baik yang kita punya. Berikan kepada mereka. Kemudian dari sana dikirimlah sebuah semacam microchip yang baru ditemukan oleh Israel. Sebagai sebuah hadiah. Karena orang hanya bisa memberi apa yang dia punya. Dalam acara tukar kado seumpama, walaupun tidak persis karena dibatasi dengan nominal. Beberapa orang akan berkata begini seumpama, selidiki saja hati kita. Aku kasih saja sembarangan karena gak ada yang tahu. Tapi kita mengharapkan yang baik. Berapa sering kita dalam melakukan hal seperti itu bersikap culas. Memberi sekedarnya yang tidak berharga dan berharap kita mendapat yang terbaik. Perdana Menteri Israel ini mengajarkan kita sebuah kebenaran. Orang hanya bisa memberi apa yang dia punya. Mereka hanya bisa memberikan hal-hal yang menandakan siapa mereka. Tapi kita bisa dan harus membuktikan siapa kita. Orang yang takut akan Yahweh. Orang yang punya kemampuan dan berkat-berkat Tuhan. Sehingga mereka memberikan yang terbaik. Hasil dari kemajuan teknologi terkini mereka. Saudara, tidak setimpal pasti. Hal yang jelek dan tidak pantas dibalas dengan hal yang terbaik yang mungkin dunia pun belum punya semuanya. Anak-anak Allah bisa bertindak seperti sikap Perdana Menteri ini, memberikan yang terbaik kepada orang yang mengutuki kamu. Amin. Pasti tidak berat, tidak mudah kan? Tapi maukah saudara aminkan firman? Karena ini perintah Tuhan. Sekali lagi kita baca Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka, bagi orang yang mencaci kamu. Dan yang ketiga, mengampuni. Keinginan untuk membalas cenderung melekat di hati kita, manusia. Perintah Tuhan bukan hanya untuk tidak membalas, tetapi mengampuni dan memberkati orang yang menindas. Lukas pasal 6 ayat 29 itu berkata begini. Mau baca ayatnya? Buka Alkitabnya. Lukas 6 ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Pasti kita berpikir, menerapkan ini dalam hidup sehari-hari sekarang. Wah, bukankah ini berarti kita sungguh-sungguh tidak berusaha mempertahankan diri kita? Tapi sikap ini
haruslah tetap menjadi sikap kita untuk mau mengampuni dan berdoa minta berkat atas orang-orang yang menindas kita. Memberi lebih daripada apa yang kita terima. Kalau Anda diperlakukan sinis, pasti Anda juga bisa menyeringai, mengeluarkan gigi serigalamu dan berkata, aku juga mantan serigala. Ya kan? Tapi Anda lebih baik memilih, aku anak Allah. Dan berkata, kalau aku salah, maafkan saya. Ada apa? Mari belajar untuk bereaksi. Dengan terus mengingat bahwa kita adalah manusia baru. Yang terus sedang dididik menjadi anak-anak Allah di bumi ini. Apapun profesi Anda, Dia mau kita tumbuh seperti itu. Perintah yang berat ini, Tuhan kasih upah. Setiap perintah ada upah sanksinya, ada rewardnya, tapi juga ada punishmentnya. Nah, kita bicara tentang upahnya. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Mana upahnya, Pak? Upahmu besar. Berapa besar? Sebesar Tuhan yang maha besar. Dia menjadikan engkau anak-anak Allah yang maha tinggi. Allah tidak menjadi malu untuk mengakui seseorang bahwa ini adalah anaknya. Apa yang didengar oleh para murid ketika Yesus dibaptis dalam air di sungai Yordan, terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Di bagian yang lain, beberapa waktu kemudian di atas gunung, ketika Tuhan dijumpai oleh Musa dan Elia, ada 3 saksi muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka mendengar suara yang sama dan berkata, dengarkanlah dia. Kenapa harus diungkapkan bahwa Allah mengasihi dan berkenan kepada kita ketika kita melakukan perintah ini? Untuk meneguhkan bahwa semua yang kita lakukan sebagai sebuah ketaatan dari perintah Bapa akan membuat Bapa bangga. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang kisah Ayub pasal yang pertama, Tuhan Allah dengan bangga berkata kepada iblis, apakah engkau melihat seorang Ayub hambaku yang setia, yang tulus, yang saleh, dan seterusnya. Betapa ingin Allah membanggakan saudara, sementara kita hidup di bumi ini. Jangan sampai Tuhan seperti menutup wajahnya atas setiap reaksi dan perbuatanmu yang tidak mempermuliakan Dia. Betapa mengerikannya jika satu hari Tuhan berkata, siapa kamu, aku enggak tahu. Belajarlah untuk bereaksi sebagai anak-anak Allah. Sehingga ayat ini berkata, upahmu besar. Kamu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Jika kalimat yang diucapkan Allah sebagai upah, sebagai reward terhadap orang yang mau melakukan perintah ini tidak membuat hatimu bergembira, maka berarti hati yang tidak bergembira karena perkataan dan janji Allah ini pasti telah syarat dipenuhi dengan perkara-perkara fana di bumi ini. Hati yang hanya dipenuhi dengan hal-hal yang duniawi, yang berkata apa bisa diuangkan itu barang, apa bisa dimakan itu janji, apa bisa dibelanjakan dan ditukarkan dengan barang yang lain.
janji Tuhan itu. Tapi kalau Anda tahu, menjadi anak Allah yang maha tinggi adalah sebuah hal yang khusus yang hanya dilakukan ketika Tuhan berkata, kalau engkau melakukannya, Allah tidak malu menjadi bapamu dan kau adalah anak-anaknya. Mari kita semua menjalankan kehidupan yang membuat Bapa menjadi bangga dalam mengakui kita. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Pagi hari ini, biarlah setiap kita tetap menjalankan sebuah kehidupan dengan terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa aku adalah anak-anak Allah Bapa yang Maha Tinggi. Menjalani kehidupan seperti yang Tuhan mau, meskipun tidak mudah. Ini satu cara untuk memuliakan Allah. Bukan dengan sekedar menyanyikan pujian, tetapi melakukan perintahnya. Menjadikan Allah bangga dengan dirimu. Menjadikan Allah berkenan dengan hidupmu. Siapapun kita, apapun yang kita alami sehari-hari, miliki kerinduan untuk menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, di mana Allah mengakui engkau sebagai anak yang dikasihinya, anak yang berkenan kepadanya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Sambil terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Dia memenuhi engkau, memulihkanmu, memuaskan dahaga jiwamu di dalam Dia. Membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup membangkitkan kuasa-Mu, bebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari katakan, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup
membangkitkan kuasa-Mu. Pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Pakai kami ya Tuhan, inilah hidup kami, supaya kami bisa menolong dan menjadi berkat di tempat kami sehari-hari di mana kami ada. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kasih-Mu, kebesaran kasih-Mu. Bapa, ini doa dan kerinduan kami. Lawatlah kami dimanapun kami berada, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kami terus dibaharui, memiliki pemikiran dan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Reaksi-reaksi yang muncul dari bibir lidah kami, bahkan yang ada dalam angan-angan hati kami dan juga perbuatan kami sehari-hari, ada dalam tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak berdosa, supaya kami tidak menyimpang, tetapi kami menjadi seorang yang bukan saja menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami ada, tapi dengan hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Pakailah kami sehari-hari dimanapun kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang terus mengajari dan menuntun kami di jalan kebenaran-Mu. Roh Allah yang kudus, tolong kami, pimpin kami, condongkan hati kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, mengasihi-Mu lebih dari semuanya. Berkat Tuhan atas setiap jemaat-Mu yang pagi ini berbakti. Berkat Tuhan atas setiap para pemusik, para pemuji, multimedia. Berkati ya Tuhan kami yang di rumah-rumah. Berkati persembahan-persembahan kasih kami, persembahan syukur kami, persembahan khusus kami. Semuanya kami persembahkan dengan hidup kami sebagai persembahan yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa, Tuhan sumber segala kebaikan. Menganugerahkan kami kemurahan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa sampai selamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, persekutuan penyertaan Roh Allah yang kudus, yang bersemayam di dalam kita, menuntun kita dari hari ke hari, mengajar dan menolong serta menghibur kita, sampai kita semua dibawa masuk ke rumahnya yang kekal di surga yang mulia, selamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.